Dari ayat-ayat ini tentu kita akan jumpai ada tiga kebenaran dari siapa yang menjadi bukti kematian Yesus itu. Kita akan lihat, saudaraku ya, supaya kita bisa mengerti bahwa apa benar Yesus itu mati karena orang di seberang sana di luar kita mereka berkata, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bahwa yang mati itu bukan Yesus, tapi adalah salah satu dari murid yang menyerupai dia. Nah, ini suatu penyesatan yang selalu selaku dikobarkan. Namun kita akan lihat bahwa yang mati di atas kayu salib itu bukan orang lain, tapi itu adalah Yesus sendiri. Bukan muridnya yang menyerupai dia, tapi Yesus sendiri, saudaraku ya. Saudara, mari kita akan lihat ini bukti yang pertama tentang kematian Yesus, saudaraku. Yang pertama, saksi dari kematian Yesus itu adalah tulisan, ya, tulisan yang menjadi keputusan penguasa Pilatus. Dia menjadi sang eksekutor, ya, saudara-saudaraku. Dan kita lihat di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-22. Ya, jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Amin. Apa yang kutulis tetap tertulis, tidak bisa diganggu gugat, saudaraku. Walaupun orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala minta supaya tulisan itu diganti, tapi Pilatus bilang tidak, ya. Apa yang kutulis tetap tertulis. Jadi ini bukti yang pertama, yaitu tulisan Indri. Indri, ya. Kemarin yang berulang tahun itu Ibu Indri, ada D-nya, saudaraku. Indri, saudara, Indri ini kemarin kita sudah bahas di dalam ayat sebelumnya bahwa ini ditulis dalam 3 bahasa. Saudara masih ingat bahasa apa yang menulis tentang Indri? Bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan kemudian bahasa Yunani, ya saudaraku. Ini luar biasa, saking pentingnya saudaraku, tulisan itu maka ditulis dalam 3 bahasa, luar biasa. Jadi ini adalah saksi yang pertama, saudaraku ya, tulisan dari keputusan penguasa Pilatus, ya, dia menjadi sang eksekutor. Jadi tidak bisa diganggu gugat, saudaraku. Dan sampai hari ini kita lihat, saudaraku, tulisan itu masih ada, Indri, saudaraku. Jadi ini saksi yang pertama. Jadi saksi yang pertama itu adalah keputusan Pilatus itu. Pilatus, dia sang penguasa, sang eksekutor yang mengeksekusi Yesus, saudaraku. Ini yang pertama ya, saudara. Kita lihat bukti yang kedua dari kematian Yesus. Siapa lagi? Setelah kita lihat, yang kedua ada prajurit-prajurit Romawi, anak buah Pilatus, tentaranya, pasukannya ini. Mereka juga menjadi pelaksana eksekusi. Ini juga menjadi saksi dari kematian Yesus. Kita lihat Yohanes 19 ayat yang ke-23. Ya, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenun saja. Amin. Amin. Jadi saksi yang kedua itu adalah dari prajurit-prajurit yang diperintahkan oleh Pilatus untuk mengeksekusi Yesus. Nah, sebetulnya baik Pilatus maupun prajurit-prajurit Romawi ini, mereka bukanlah eksekutor yang sesungguhnya. Eksekutor yang sesungguhnya itu adalah orang-orang Farisi, ya. Orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat ini, mereka lah yang sesungguhnya membunuh Yesus melalui tangan Pilatus dan tentaranya, pasukannya ini. Saudara bisa ini ya, bisa membayangkan bagaimana betapa menderitanya Yesus di tangan orang-orang berdosa akibat ulah dari orang-orang Farisi ini, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudara, ini saksi yang kedua dari kematian Yesus. Mari kita lihat lagi saksi yang ketiga. Siapa lagi yang menjadi saksi yang ketiga? Yang ketiga, saudara, kita lihat ini saksi yang ketiga, yaitu pemenang undian, ya. Undian pada jubah Yesus yang diundi, itu juga menjadi kesaksian. Kita lihat di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-24. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Amin. Amin. Saudara-saudara, dari 3 saksi ini kita sudah dapat
Ya, sebuah keterangan yang membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar mati, ya. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Saudara-saudara, kematian Yesus kalau tidak ada saksinya, orang-orang yang menyaksikan Yesus terlepas dari murid-muridnya, saudara bisa membayangkan bahwa ini cerita ini orang bisa memutarbalikkan kebenarannya. Orang bisa membohongi, saudaraku, ya, layak ramai orang bisa membohongi masyarakat dunia bahwa yang mati itu bukan Yesus. Yang mati itu adalah salah satu murid yang menyerupai dia, saudaraku. Kebohongan demi kebohongan ini ternyata, saudaraku, sudah terbongkar, saudaraku, bahwa Alkitab membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati dan buktinya itu ada saksinya. Di dalam sebuah pengadilan, kalau hakim ingin memutuskan sebuah perkara itu benar atau tidak, itu maka dibutuhkan saksi-saksi yang bisa mengungkapkan itu, saudaraku. Baru perkara itu bisa dinyatakan sah, saudaraku, ya. Jadi kalau kita ditanya orang apakah Yesus itu mati, iya benar Yesus mati. Dan siapa yang menjadi saksinya? Saksi yang pertama adalah Pilatus, ya, itu di luar kalangan orang Yahudi. Saksi yang kedua adalah prajurit-prajuritnya. Dan saksi yang ketiga adalah sang pemenang undian itu, ya, mendapatkan jubah Yesus. Jadi jubah itu tidak dipotong jadi 4, jadi itu diundi siapa pemenang, nah itulah dia yang menerima. Jadi ini, saudaraku, dari 3 kebenaran ini tentang bukti kematian Yesus dan disertai dengan saksi-saksinya, mari kita lihat bagaimana dengan kita orang percaya makna kematian Yesus ini, bukti kematian Yesus bagi kita orang percaya. Saudara, kita lihat yang pertama, saudaraku, hasilnya apa? Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia memahami bahwa Tuhan menyatakan hatinya, keputusannya lewat penguasa, yaitu apa? Pilatus, ya. Mari kita lihat Yohanes pasal 19 ayat 22. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Amin. Amin. Jawab Pilatus. Siapa Pilatus? Dia ini sang penguasa di wilayah kekuasaan dia sebagai seorang gubernur. Dia bilang dengan tegas, apa yang kutulis tetap tertulis. Jadi saudara lihat di sini bahwa bagi kita orang percaya, saudaraku, kita bisa memahami bahwa Tuhan bekerja untuk menyatakan hatinya, menyatakan keputusannya melalui penguasa ini, ya, lewat Pilatus ini, ya. Sampai di sini paham Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ini nggak main-main, saudaraku. Pilatus itu seorang penguasa. Jadi ini menjadi suatu bukti kematian Yesus, bahwa itu benar-benar sudah terjadi. Mari kita lihat yang kedua, dari bukti kematian Yesus ini untuk kita orang percaya apa, saudaraku? Bagi kita orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudara, kita melihat Tuhan Yesus itu, saudara, sudah kematian Yesus itu sudah diatur skenario-nya dengan terbaik. Yang buat skenario ini siapa? Tuhan Allah sendiri. Skenario ini dibuat demi apa? Untuk menyelamatkan manusia berdosa. Melalui apa? Kematian Yesus ini, saudaraku, ya. Mari kita lihat Yohanes 19 ayat yang ke-23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Amin. Amin. Jadi semua ini Tuhan sudah merencanakan, saudaraku, bahwa untuk menyelamatkan manusia berdosa, Yesus satu-satunya cara menyelamatkan manusia berdosa, satu-satunya cara Yesus harus mati di atas kayu salib. Saudara-saudara terkasih Tuhan, suatu hari ada sebuah cerita, ini kisah nyata, saudaraku. Seorang bapak yang bekerja, ya, di itu pelintasan kereta api sebagai penjaga, ya, di pintu pelintasan kereta api, saudaraku. Nah, suatu hari Bapak Ibu sekalian, dia pada waktu itu dia bawa anaknya ikut ke tempat dia bekerja sebagai seorang penjaga pintu kereta api, saudaraku. Nah, seorang kasih Tuhan, suatu hari ketika entah bagaimana anaknya itu main-main di dalam ruangan itu, dia salah pegang tuas. Ketika dia pegang tuas itu, tiba-tiba, saudaraku, tuas itu, saudara kasih Tuhan, mulai bergeser, saudaraku. Dan anak ini jatuh di dalamnya. Nah,
di jam yang sama, waktu yang sama itu kereta api sedang melintas ya dari arah sebelah sana, saudaraku, dengan kecepatan yang tinggi, saudaraku. Nah, bapak ini berusaha untuk menyelamatkan anaknya, tetapi waktu tidak bisa lagi memungkinkan. Kalau dia selamatkan anaknya, maka orang-orang yang begitu banyak, penumpang yang begitu banyak di dalam gembong kereta api, mereka pasti mati, saudara. Karena tuas itu mengakibatkan itu jalurnya itu sudah terpisah jauh dan kereta api itu pasti mengalami musibah kecelakaan dan banyak orang penumpang di dalam rel itu akan mati. Saudara tahu apa yang terjadi? Saudara, ketika bapak itu melihat anaknya jatuh ke bawah dan dia ingin menyelamatkan, sudah tidak bisa lagi. Akhirnya dia relakan anaknya itu, saudaraku, dia dihimpit ya dengan itu ada satu benda yang menarik saudaraku anak itu sehingga dia makin hari makin ke sudut dan dia kepepet dan akhirnya dipepet, ditekan dan anak itu dia mati di situ. Hati bapak itu memang hancur. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dia melihat bahwa orang-orang dalam rel kereta api itu, dalam gembong kereta api itu mereka selamat. Karena apa? Rel itu sudah tersambung kembali sehingga tidak ada satupun dari penumpang itu yang mati. Semuanya selamat. Saudara-saudaraku. Jadi Bapak ini dia rela untuk korbankan anaknya, saudaraku. Ya demi untuk keselamatan banyak orang itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, nah itulah Bapa kita di sorga. Dia sudah membuat skenario-nya, saudaraku, sedemikian rupa untuk menyelamatkan seisi dunia ini, manusia yang berdosa kita semua ini. Dia rela korbankan anaknya satu-satunya, sama seperti Abraham rela korbankan Ishak di atas mezbah yang dia buat di atas gunung Moria itu, saudaraku. Itulah bukti kasih Allah, saudaraku. Ya, kalau kita mengerti tentang hatinya Tuhan, begitu cinta kepada orang-orang berdosa termasuk kita, dia rela korbankan Yesus. Dan itu sudah diatur skenario-nya, saudaraku. Maka sekarang, apa tanggung jawab kita, apa balasan kita pada Tuhan? Mari kita tetap setia, saudaraku. Itu adalah salah satu cara untuk kita membalas cintanya Tuhan dalam hidup kita. Orang-orang yang mengerti akan pengorbanan Yesus, dia telah mati di atas kayu salib. Dia rela mati demi menyelamatkan kita. Dia membuktikan kesetiaannya untuk melakukan segala perintah Bapa. Dia mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kita. Maka sudah seharusnya lah kita ini mengikuti teladan Yesus, laku. Rela mati, rela berkorban setia sampai akhir hidup kita. Itu adalah salah satu bukti untuk kita membalas cintanya Tuhan dalam hidup kita, ya. Nah, kita lihat yang ketiga, yang terakhir ini, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, bukti dari kematian Yesus, saudara-saudaraku. Mari kita lihat ya. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, ya, dia tentu, saudaraku, bisa menjadi saksi dari kematian Yesus ini, ya. Saudara, ini memang saya belum tulis di sini, tapi saudara bisa catat saja di situ, dia menjadi saksi dari kematian Yesus. Ya, ini terbukti yang tadi kita sudah bahas, ya, siapa yang menjadi saksi, yaitu Pilatus, kemudian prajurit, kemudian pemenang undian itu. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 19 ayat 24, dan nanti setelah ini Pak Darmawan akan berdoa buat kita sekalian. Yohanes 19 ayat 24. Undi untuk menentukan siapa yang mendapatinya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Amin. Amin, ya. Saya ulangi sekali lagi, ya. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Ya, jadi hasil yang ketiga bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia menjadi saksi dari kematian Yesus ini, saudaraku, ya. Kita semua adalah saksinya Tuhan dan kita perlu memberitakan karena ini sudah sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua.
Saya berdoa supaya lewat kematian Yesus ini, saudara-saudara juga rela untuk mematikan semua keinginan-keinginan saudara di hadapan Tuhan demi untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Dan saya percaya orang yang tahu menyenangkan hati Tuhan, maka dia juga akan disenangkan oleh Tuhan. Tuhan berkati kita semua di pagi hari ini. Oke, silakan kepada sahabat kita, Pak Darmawan Lim SH dari Kota Medan, dipersilakan. Selamat pagi, Pastor. Ya, Selamat selamat pagi, pagi. teman-teman semuanya. Mari kita berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami semuanya. Pagi hari ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami naikkan doa, segala puji syukur Tuhan, hormat dan kemuliaan. Kami naikkan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan bangunkan kami semuanya dengan tubuh yang sehat. Tuhan memberikan nafas kehidupan untuk kami Bapa. Kami sangat mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur dan terima kasih. Saat ini kami telah selesai mendengarkan sebagian khotbah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu, Pastor John Sarbunan. Tuhan, materaikan firman Tuhan itu ke dalam hati kami, Bapa, hingga hati kami terus dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjadi rema Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa, begitu indah di kayu salib Bapa, sehingga kami memiliki hidup yang baru Bapa, hidup di dalam Kristus Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Kami butuh lawatan Roh Kudus Tuhan. Ya, Yesus. Roh Kudus hadir Bapa, Amin. menjamah satu persatu semua yang mendengarkan firman Tuhan. Bawalah kami Bapa, tuntun kami untuk berjalan Bapa setiap hari, sepanjang hari ini, seturut kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bawa kami Tuhan, Roh Kudus, Ya, untuk menikmati terang firman-Mu Bapa, untuk menikmati terang kasih-Mu Tuhan. amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Ajarilah kami Bapa hari demi hari dalam langkah perjalanan kehidupan kami. Hidup kami selalu mengucap syukur Tuhan dalam segala hal. Hidup kami mau belajar Bapa, taat Tuhan dan setia menjalankan firman-Mu Tuhan. Mampukan kami juga Tuhan untuk hari demi hari belajar, terus belajar Bapa, menjadi pelaku-pelaku firman dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Bapa, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu yang sempurna Bapa, pemeliharaan-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Kami sangat-sangat mengucap syukur dan terima kasih. Bapa yang maha baik, pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan, Pastor John Sarbunan bersama dengan istri dan anak-anaknya. Tuhan berikan kesehatan yang baik Bapa. Tuhan perlengkapi Pastor John Sarbunan, urapi dia Bapa. Lebih lagi Tuhan dengan kuasa urapan yang kudus Tuhan. Amin, yang dalam nama Yesus. Sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan merupakan kebenaran yang terus memberkati kami semua umat Tuhan yang mendengarkan. Tuhan pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan dalam penginjilan pelayanannya. Bawalah Pastor John Tuhan hari demi hari untuk bertemu dengan orang-orang yang berpengaruh Tuhan dalam setiap hari kehidupannya. Sehingga setiap hari Tuhan apa yang dikerjakan, dilakukan, diusahakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga istri dan anaknya. Semuanya Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan yang baik. Bapa yang maha baik, pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan, teman-teman kami semuanya Tuhan, sahabat kami yang mengikuti ibadah Zoom online gereja CLCC pada pagi subuh ini. Tuhan berkati kami semuanya, berikan kesehatan kepada kami semuanya Bapa. Cukupkanlah semua kebutuhan-kebutuhan kami, sehingga kami senantiasa Tuhan dicukupkan Tuhan dalam seluruh kebutuhan kami, dan kami bisa memberikan pinjaman kepada semua bangsa-bangsa, dan kami sendiri tidak menerima pinjaman. Ya Tuhan, amin. Bapa, Engkau baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, panjang hari ini Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu Bapa, pimpinan dan bimbingan-Mu Tuhan. Bawalah kami Tuhan terus melangkah, berjalan di dalam kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami butuh keajaiban-Mu Tuhan sepanjang hari dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri Bapa tanpa sentuhan tangan-Mu. Pegang kendali seluruh kehidupan kami Bapa. Ambil alih seluruh kehidupan kami. Bawa kami Tuhan terus melangkah berjalan. Menikmati hari-hari yang penuh dengan kemenangan bersama Kristus Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami.
Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Dengarkanlah permohonan doa kami Tuhan, kami panjatkan dengan kerendahan hati dan mengucap syukur. Haleluya. In Jesus name. Jesus Amin. name. Amen. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan ya. Doa yang sangat indah sekali. Terima kasih Pak Darmawan. Tuhan Terima berkati Pak kasih banyak Darmawan ya. Pastor John. Dan Ibu Pastor John, Hanunova. Ya. nanti tolong bantu doakan saya hari ini rencana mau pergi cari dokter tuh Pastor. Untuk Oke. penyakit gatal-gatal saya ini udah 2 bulan. Bolak-balik mengganggu sekali. Gak bisa tidur, gak bisa bolak-balik terus gatal terus. Udah cari beberapa dokter gak bisa tepat apa Pastor. Mudah-mudahan hari ini bisa ketemu satu dokter yang pas untuk bisa berikan obat yang pas supaya bisa tuntas. Karena udah 2 bulan bolak-balik begitu. Sangat menyiksa. Baru kemarin kan saya ada sedikit minta doa juga sama seorang hamba Tuhan. Jadi dia berada di Dubai. Di Arab Saudi, Dubai. Dia yang menderita kulit kering, gatal-gatal seluruh punggung dan perutnya kan. Gatal itu sangat menyiksa dan katanya Tuhan sudah mendengarkan jawaban doa saya. Tapi Tuhan suruh saya percaya betul oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, saya pasti sembuh. Cuma dia bilang Tuhan bicara 14 hari ke depan baru tuntas semua penyakit itu, Pastor. Katanya begitu kan. Kadang-kadang yang saya mau tanya ke Pastor kan, kenapa ya kok doa kita agak lama yang jawab Tuhan ya, butuh waktu 14 hari lagi ya, menurut penglihatan dari dia. Karena pastor itu saya tidak kenal juga, dia dari Dubai. Jadi kemarin diajak teman untuk ikut kan, kebetulan dia bicara itu ya saya bilang tepat kali dia bicara, termasuk salah satu di dalam yang hadir itu kan termasuk saya. Saya bilang Tuhan bicara 14 hari lagi orang tersebut baru akan tuntas gatalnya, karena ini akan katanya ini sudah didengarkan Tuhan katanya gitu. Maksudnya mungkin pastor bisa tolong doakan saya lagi supaya kalau bisa minta Tuhan Yesus tolonglah Tuhan, jangan 14 hari lagi, ini sangat menderita, sangat susah ini. 1 hari aja susah ke pastor, mau 14 hari lagi aduh pening kepala. Ya pastor ya, tolong ya doakan saya ya. Makasih banyak pastor. Teman-teman terima kasih. Oke. Pasti kami doakan. Ya, sama-sama Pak Darmawan. Semangat ya, Tuhan berkati. Amin. Ya, Pastor. Praise the Lord. Ya, kita pagi ini. Amin. Iya, baik. Demikian pelayanan dari hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA untuk pujian penyembahan yang kita telah naikkan kepada Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum untuk pujian penyembahan diterima oleh Tuhan, dan firman Tuhan yang begitu indah yang di pagi hari ini yang telah kita dengar, bukti kematian Tuhan Yesus. Ya, karena kasih-Nya Tuhan mendengar, Tuhan taat kepada apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga untuk menjalankan semua yang harus dijalankan, yaitu sengsara sampai mati di kayu salib karena kasih-Nya buat kita manusia, sehingga Tuhan mati untuk kita semua orang-orang berdosa dengan 3 kebenaran, yaitu tulisan bukti Inri, keputusan penguasa Pilatus, sang eksekutor, prajurit-prajurit Romawi, pelaksana eksekusi, menjadi saksi, dan pemenang undian pada jubah Tuhan Yesus yang diundi. Biarlah firman Tuhan yang kita telah dengar ini, kita terus percaya bahwa Tuhan mati dan benar mati untuk kita semua. Lewat kematiannya kita
memperoleh hidup yang kekal ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan, melakukan kehendaknya, yaitu firman Tuhan. Tiap-tiap hari yang kita dengar, kita ditolong untuk melakukan firman itu dalam hidup kita, maka kita akan mendapat keselamatan yang Tuhan siapkan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati akan firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, memberkati hambanya yang terus setia merenungkan firman Tuhan siang dan malam untuk pelayanan buat kita semua, baik ibadah pagi dan malam, tapi juga kepada setiap orang yang Tuhan taruh untuk dilayani dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati hambanya, sehat kuat, umur panjang, Amin. pengurapan, Tuhan terus taruh untuk membuka rahasia firman Tuhan buat pelayanan-pelayanan ke depan buat kita semua. Tuhan memberkati bersama Ibu Sinta, bahkan anak-anak terkasih, keluarga besar. Dan terima kasih buat Ibu Indriani yang telah berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Selamat ulang tahun Ibu Indri. Kemarin saya dari pagi sampai malam saya tidak bisa lihat HP dengan saya tidak mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Indri. Dari pagi sampai malam sampai jam 10 saya ikut ibadah penguatan karena ada jemaat kami yang meninggal, sehingga saya juga tidak ikut ibadah tadi malam seperti itu, ketidakhadiran saya di ibadah CLCC. Ya. Dan terima kasih buat Pak Darmawan Lim SH yang telah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk di dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Waktu disilakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Ibu Weli. Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik. Amin. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Evaluating. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran
dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Amin. Ya, terima kasih Bapak Amin. Pendeta John Sarbunan. Saya kembalikan ke Ibu Weli Hukubun. Silakan Ibu Weli. Ya, terima kasih Bu Joyce Ya, yang sama-sama. telah menaikkan doa profetik di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk dalam pengumuman yang diberikan kepercayaan untuk pengumuman Ibu Yayu, namun Bu Yayu kelihatannya tidak hadir. Saya ambil alih untuk pengumuman. Mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan. Diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday September 2023 Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 6 kemarin Ibu Indri Sidoarjo, selamat ulang tahun Ibu Indri, Tuhan Yesus memberkati. Tanggal 12 September 2023 Oma Nana Letumia dari Sidoarjo. Tanggal 30 September 2023 Evangelis Dr. Anda Adelce GLT Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulawati dengan nomor HP tertera. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus
memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Demikian. Amin. Ya, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Beli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Beli. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Yanto selaku koordinator ibadah pagi untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Waktu disilakan Bapak Yanto. Ya, terima kasih banyak kepada Bu Beli atas memimpin ibadah pada pagi hari ini sebagai host. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Ibu Joyce. Juga terima kasih yang telah menaikkan doa prophetiknya. Dan terima kasih kepada yang hadir pada hari ini, yaitu Bapak Darmawan. Terima kasih Bapak Darmawan. Adik Gasa, Bu Indriani, lalu tadi ada Bu Elis. Terima kasih Bu Elis Atta. Bu Elis Atta, dan ada di sini ada Bu Sinta, tapi tidak dibuka ya. Dan anak-anak, terima kasih semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih terutama kepada Bapak Pendeta kita yang setia untuk melayani kita semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ibu Weli Hukubun, mic dibuka. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Yanto untuk ucapan terima kasih buat kita semua yang hadir dalam ibadah di pagi hari ini. Khusus buat hambanya yang luar biasa dipakai Tuhan, yang setia melayani kita, baik pagi maupun malam. Tuhan Yesus memberkati. Hambanya bersama Ibu Sinta dan ketiga anak terkasih dan keluarga besar. Sehat kuat, Tuhan terus beri bagi hambanya umur yang panjang supaya terus melayani Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Tuhan memberkati. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA untuk doa berkat untuk kita semua di pagi hari ini. Dengan hormat disilakan Bapak Pendeta. Haleluya, mari kita satu dalam doa. Untuk Pak Darmawan, bangkitkan imanmu sekarang. Iman yang ada di dalam hatimu. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan Allah, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tuhan selamatkan engkau dari gangguan-gangguan, gatal-gatal, baik yang disebabkan oleh virus, atau kuman, atau bakteri, di dalam nama Yesus. Hari ini aku berkata, lewat kematian Yesus di kayu salib, dia sudah menyelesaikan semuanya. Dia berkata sudah selesai. Terima pagi hari ini. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Sekarang, letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu saat ini juga. Dalam nama Yesus imani bahwa hari ini bukan tanganmu lagi, engkau lihat dengan iman bahwa itu adalah tangan Tuhan sendiri yang sedang menjamah engkau. Aku berkata sebagaimana Tuhan telah menyembuhkan saat ini juga dalam nama Yesus. Oh Tuhan, seorang raja yang mengalami sakit gatal-gatal, Tuhan juga sembuhkan Pak Darmawan sebagaimana Tuhan sudah menyembuhkan Naaman, seorang yang juga mengalami sakit pada kulitnya. Di dalam nama Yesus Tuhan juga sembuhkan Pak Darmawan. Sebagaimana Tuhan telah menyembuhkan Ayub dari gatal-gatal juga. Orang percaya, orang benar. Tuhan juga sembuhkan Pak Darmawan saat ini juga. Di dalam nama Yesus, aku berkata hari ini, oleh bilur Yesus, segala penyakit dan kelemahan termasuk gatal-gatal sembuh. Sehat di dalam nama Yesus. Hari ini adalah hari kemenangan, hari ini adalah hari kesembuhan, hari ini adalah hari mujizat, hari ini adalah hari pemulihan, hari ini adalah hari kuasa Tuhan bagimu. Terima dalam nama Yesus, terima. Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang memulihkan engkau, Tuhan sedang menyembuhkan engkau, Tuhan sedang memberi engkau kekuatan, kemenangan hari ini. Akan ada kelepasan dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang tidak terlihat itu sedang menjamah engkau saat ini juga, sedang memulihkan, sedang menyembuhkan, sedang membersihkan. Tuhan sedang memberi engkau kelepasan hari ini. Dalam nama Yesus,
Ucap syukur sekarang, ucap syukur sekarang, ucap syukur. Mujizat sudah terjadi, mujizat sudah terjadi. Itu semua Tuhan taruh di dalam mulutmu. Perkatakan itu dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, ciptakan sekarang, ciptakan sekarang, ciptakan. Tuhan memberi engkau kuasa untuk mencreate, menciptakan. Oleh bilur Yesus, engkau sembuh, engkau sehat, engkau pulih. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati para Darmawan. Tuhan sudah pulihkan kesehatannya, juga untuk Ibu Hananova, Tuhan sudah pulihkan kesehatannya, juga untuk keuangan mereka, ekonomi, bisnis, karir, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan buat bertumbuh, berkembang, bertambah, tidak berkurang-kurang, tetap naik, tidak turun, berhasil, tidak gagal, menang, tidak kalah, beruntung, tidak rugi, sehat, tidak sakit, kuat, tidak lemah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati persiapan pernikahan mereka sampai ya Tuhan, pada hari hanya tanggal 2 Desember, semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan tambahkan order omset dalam usaha Pak Darmawan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Siapa yang sakit pada pagi hari ini, letakkan sekarang tangan kirimu di bagian tubuhmu, dan kau terima dalam nama Yesus. Aliran kesembuhan, aliran kuasa Tuhan, aliran mujizat Tuhan sedang mengalir, mengalir dan terus mengalir seperti sungai di dalam nama Yesus, sedang menghampiri engkau, sedang masuk dalam tubuhmu. Terima saat ini juga dalam nama Yesus. Seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ada aliran kuasa Tuhan yang sedang mengalir, bukan cuma untuk wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, tapi ini juga untuk semua yang hadir pagi ini, untuk sahabat-sahabat yang dalam pergumulan sakit penyakit, di bagian kepala, di bagian punggung, di bagian dada, di bagian perut, di bagian sekujur tubuh, di dalam nama Yesus, di bagian jantung, ginjal, paru-paru, liver, di dalam nama Yesus. Penyakit-penyakit yang kronis tidak bisa tersembuhkan hari ini juga. Engkau terima kesembuhan, hari kemenangan bagimu, hari mujizat bagimu, hari kesembuhan bagimu sedang datang, sedang menghampiri engkau. Di dalam nama Yesus berkata, I receive, aku terima dalam nama Yesus. Karena apa yang engkau terima itu makin kuat dalam dirimu. Apa yang engkau katakan dengan iman itu akan menjadi kenyataan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari berkati semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Berkati Pak Yanto yang telah mengkoordinir ibadah pagi ini. Berkati juga Ibu Weli yang telah memimpin ibadah ini sebagai host. Berkati Ibu Joyce Putirai. Berkati juga Ibu Jajuk Eliwati Koswani yang tidak sempat hadir hari ini. Tuhan sembuhkan dia juga. Tuhan juga sembuhkan Ibu Indriani, sembuhkan calon menantunya Christian, sehingga mereka memasuki pernikahan tahun depan bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati ya Tuhan. Oh Tuhan malenya, Tuhan berkati juga ibunya, Tuhan berkati mereka semua, keluarga besar Ibu Indriani dalam nama Yesus. Tuhan berkati adik Gasa, di dalam nama Yesus bersama Bulia, dan juga untuk Michael, Tuhan pulihkan keuangan, ekonomi, kesehatan mereka dalam nama Yesus. Untuk Ibu Elis dalam nama Yesus, Tuhan punya rencana besar atas kehidupan Bu Elis. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan hari ini juga. Tuhan sedang membukakan pintu berkat, pintu mujizat, pintu kebaikan. Terima dalam nama Yesus. Tuhan sedang menyelesaikan masalahmu hari ini. Kau lihat sesuatu yang ajaib sedang menghampirimu di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan engkau bersama keluargamu, semuanya akan diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Mari berkati semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Berkati juga Ibu Sinta, berkati anak-anak kami, Yohan, Cindy, James. Tuhan berkati semuanya. Juga kami doakan untuk Ibu Onggyo Kim, kami doakan juga untuk Cinyo, kami doakan juga Ibu Ratna Marlina dari Kota Pekanbaru. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat terkasih kami, Tuhan Ibu Rosinta, dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan juga Ibu Linda Effendi, dalam nama Yesus. Kami doakan juga Engkau sembuhkan juga Pak Wongtir, sembuhkan juga Pak Angki. Kami percaya Engkau mendengar doa kami di hari ini. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Sembuhkan juga Oma Nana ya Tuhan, di hari usia yang bertambah untuk pulihkan kesehatannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk Ibu Rosalin sudah Engkau sembuhkan, sudah kembali pulang dari rumah sakit ke rumahnya. Tuhan berkati bersama Pak Bruli dan semua anak mantu Ibu Shirley yang akan menikah juga di tahun depan. Tuhan tolong juga berkati persiapan pernikahan mereka. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekali lagi Tuhan, kami doakan Pak Wahyu Kubun, Tuhan memberkati dia bersama dengan keluarganya. Tuhan berkati proyek yang dikerjakannya, Tuhan lancarkan, mudahkan semuanya. Tuhan berkati anak Arsenio, Tuhan sudah sembuhkan dia, cucu-cucu yang lain dari Ibu Weli, Tuhan sudah sembuhkan dia di dalam nama Yesus, bahkan Tuhan juga sudah menyembuhkan Bu Weli hari ini. Ini doa kami kepadamu, dalam nama
nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat pagi teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi. Selamat pagi, Ya, Selamat terima kasih Pak pagi, Darmawan. Bapak Pendeta. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Sutron doanya. Ya, Pak sama-sama. Tuhannya Yanto. memberkati Darmawan, Pak terima ya. Darmawan. Dalam nama Yesus. Ya, amin, amin. Amin, Terima amin. kasih. Bu Indriani, Waktu selamat yang ulang tahun ya. panjang Ulang tahun. kepada Sehat selalu, Tuhan panjang umur. batal. Firman Tuhan bilang kita bukan menjadi anak gampang, tapi dengan waktu yang panjang kita berharap buat Tuhan. Saya batuk dari sebelum corona sampai sudah batas 2023 Agustus kemarin baru selesai. Kesembuhan Amin, dari amin. kuasa doa dengan semua yang diberikan Tuhan. Yes. Kita disembuhkan, ya. Ya, Amin. shalom buat kita semua. Ya, Halo. Tuhan berkati semuanya. Tuhan God berkati bless you semuanya. all. Amin. Selamat ulang Berkati tahun ya Bu kita Indriani. semua Selamat di ulang pada tahun Bu pagi Indriani. Sehat selalu, panjang ini. umur. Amin. Puji Ya. Tuhan. Diberkati Tuhan God dalam bless pelayanan. you all. Amin. Tuhan berkati pelayanan pastor. Sama-sama Pak Darmawan. Ya, Salam buat Bu sukses ya Hana pastor. ya. Ya, terima Amin. kasih banyak. Maju terus Salam ya. untuk Gembala. Ya. Amin. Ya, Amin. Terima disampaikan. kasih. Bu Joyce, Ya. halo, selamat pagi. Ya, Amin. Salam terima sehat, Bu. kasih. Kasat, Tuhan berkati Pak Yanto, kasat. selamat pagi. Salam, Ya. salam sehat. Ya, Halo. Michael, Tuhan berkati. Ya. God bless you. Tuhan berkati semuanya. Bye-bye. God Bye-bye. bless you all. Ya, Tuhan berkati Amin. semuanya. Halo. Ya, amin. Ya.